Kisah Susi Pujiastuti, dari penjual bed cover, menjadi menteri dan pemilik maskapai penerbangan. Namanya Susi Pujiastuti. Hari ini ia dikenal sebagai mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, pemilik maskapai Susi Air, dan pengusaha perikanan yang sukses menembus pasar ekspor dunia. Namun, siapa sangka, hidupnya dulu penuh keterbatasan dan perjuangan keras. Susi lahir pada tahun 1965 di Pangandaran, Jawa Barat, dari keluarga pedagang kecil. Saat remaja, Susi dikenal sebagai gadis cerdas dan kritis. Namun pada kelas 2 SMA, ia memutuskan untuk berhenti sekolah. Keputusan itu mengejutkan banyak orang, tapi baginya, hidup tidak hanya tentang ijazah, melainkan tentang keberanian mengambil keputusan. Setelah keluar dari sekolah, Susi mulai berjualan pakaian dan bed cover keliling. Ia menjual dagangannya dari satu pasar ke pasar lain, menempuh jarak puluhan kilometer setiap hari dengan motor tuanya. Untung yang didapatnya hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membantu orang tuanya. Namun hidup terus mengajarkannya cara untuk bertahan. Di usia 20-an, Susi melihat peluang besar di kampung halamannya, Pangandaran. Laut yang kaya dengan ikan, cumi, dan lobster belum dimanfaatkan dengan maksimal. Dengan modal Rp750.000 hasil menjual perhiasan pribadinya, Susi membeli lobster dari nelayan untuk dijual kembali ke restoran dan hotel. Dari bisnis kecil itulah, Susi mendirikan PT SI Pujiastuti Marine Product. Usahanya berkembang pesat hingga berhasil mengekspor lobster dan hasil laut ke berbagai negara seperti Jepang, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Namun kesuksesan tidak datang tanpa rintangan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah distribusi. Banyak lobster yang mati sebelum sampai ke bandara karena akses jalan rusak. Susi berpikir keras. Ia lalu mengambil keputusan nekat. Dengan pinjaman bank, Susi membeli sebuah pesawat kecil, Cessna Caravan. Awalnya semua orang menertawakannya. "Penjual ikan kok beli pesawat?" ejek mereka. Tapi Susi tidak peduli. Keputusan itu justru menjadi kunci kesuksesannya. Pesawat pertamanya mempermudah distribusi lobster ke bandara internasional. Dan akhirnya Susi membangun maskapai penerbangan sendiri bernama Susi Air. Saat ini, Susi Air memiliki lebih dari 50 pesawat, melayani penerbangan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Kesuksesan Susi menarik perhatian nasional. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Sebagai menteri, Susi terkenal dengan kebijakannya yang tegas memberantas illegal fishing dan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Kebijakan itu membuat Indonesia disegani di mata dunia. Jika kita melihat Susi Pujiastuti hari ini dengan pesawat-pesawatnya yang terparkir di hanggar, kita mungkin lupa bahwa dulu ia hanyalah gadis penjual bed cover, keliling dengan modal yang minim. Jika kita melihat Susi Pujiastuti berpidato di forum internasional, kita mungkin lupa bahwa ia hanya lulusan SMP yang berani bermimpi besar. Dari kisah hidup Susi, kita belajar satu hal penting. Kesuksesan bukan tentang gelar pendidikanmu, tapi tentang nyalimu untuk melawan keterbatasan. Jika hari ini kamu merasa pendidikanmu rendah atau hidupmu penuh keterbatasan, ingatlah Susi Pujiastuti, gadis Pangandaran yang kini menjadi pengusaha besar, pemilik maskapai penerbangan, dan menteri yang disegani dunia. Jika kisah ini menginspirasi kamu, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini kepada teman-temanmu, agar mereka juga yakin bahwa selama ada keberanian dan kejujuran dalam usaha, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk diraih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.